Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahman MART. Nah, mohon maaf sebelumnya memang channel ini agak sedikit apa istilahnya pasif ya. Kita emang jarang untuk upload video karena memang kebetulan saya juga mengelola channel YouTube Scriptlaw di bidang hukum. Tapi kalau untuk channel pribadi ini kita membahas seputar keilmuan-keilmuan, kesenian gitu kan. Nah, saya kira apa relevansinya mengundang beliau ini? Karena kita kan membahas tentang suatu karya ya, senian ya. Nah, mungkin kalau rekan-rekan yang mengikuti YouTube ini, kita sempat membahas kemarin kan mengenai masalah jam tangan yang unik, terus juga mengenai marketing ikan, terus juga ada yang punya pengalaman lainnya. Nah, kebetulan nama beliau Az-Zuhruf ya, tapi panggilannya Azron ya. Nah, Azron. Kebetulan beliau ini ahli dan inilah ya kompeten di bidang arsitek ya. Tapi mungkin di bidang apanya itu kompetensinya? Lebih mendalam ke 3D visual. 3D visual ya? Iya. Ya, jujur aja saya juga tertarik ya dengan karya-karya yang saya lihat di Instagram ya. Nah, biasanya itu ada animasi-animasi yang jalan gitu ya? Iya. Itu bener bikin sendiri itu ya? Itu murni bikin sendiri. Oh, murni bikin sendiri itu ya? Gak mungkin nyolong orang dong. Oh, iya. Hak cipta. Hak cipta ya? Iya. Betul. Nah, memang ini ya ada kaitannya dengan inilah ya masalah hukum juga gitu kan? Ada kaitannya. Ya, karena mau bagaimanapun, ente punya karya juga harus didaftarkan nanti suatu saat tuh. Iya benar. Orang yang mau mengklaim, takutnya kan kalau ente punya karya nih, terus tiba-tiba diambil sama orang lain gitu kan? Tapi kan ente masih belum mendaftarkan itu yang jadi masalah gitu. Benar. Ya kan, musik aja sekarang diklaim. Tahu kan musik ini yang nggak ada hak cipta, no copyright sound tuh tahu kan? Iya tahu. Yang tidak ada hak cipta tiba-tiba ada hak cipta. Padahal yang punya aslinya itu nggak mendaftarkan. Jadi diklaim orang gitu. Nah, kembali lagi karena beliau di bidang arsitek ya. Iya. Di salah satu perguruan ya, saya juga sempat mengulik ya sekilas tentang ini di salah satu perguruan di Indonesia lah ya. Iya, di Indonesia. Terus aktif sebagai arsitek, kira-kira gimana? Susah nggak sih belajar arsitek itu? Jujur ya? Ada matematikanya nggak sih? Matematika ada, itu sebagai dasar aja ya. Tapi untuk pengalaman pribadi nih, ya. Untuk yang mau masuk jurusan arsitek, aduh, pusing. Harus ada basic nggak sebelum masuk ke situ? Nggak ada basic. Oh gitu? Nggak perlu ada basic. Yang penting jago ngayal. Berfiksi ya? Iya. Jago halusinasi ya, tapi bukan halusinasi yang sono ya. Halusinasinya yang positif ya, kita bisa bikin karya ya. Kan kita membahas bangunan, masa kesana-sana nggak mungkin dong. Fokus di bangunan. Kan soalnya bangunan kan sesuatu yang belum jadi kan. Iya, belum jadi. Jadi bagaimana caranya bisa terrealisasi gitu ya. Iya, benar. Bagus sih. Nah, itu berapa lama mendalami di ini ya, di keilmuan arsitek ini? Mendalaminya sekitar 4 tahun lah. 4 tahun ya? 4 tahun. Nah, sekarang lagi garap apa nih? Lagi kerja apa? Freelance ya? Mengerjakan rumah lantai 2. Oh, gitu. Jadi ada orang yang punya bikin penawaran gitu ya. Terus bikin buat ini ya, kayak desain gitu ya. Iya. Dia minta saya untuk mendesain. Oh. Hingga akhir. Jangan sebut freelance dong. Sebut ini aja wirausaha. Oh, kalau freelance tuh kesannya nganggur, serius. Nganggur sama orang yang cuman suka relawan doang gitu. Ya, saya nggak mengatakan freelance itu buruk ya, tapi kan orang yang lebih ke nggak ada arahnya. Kalau ente kan ada arahnya nih, profesi ente kan ada. Penjual jasa ya? Penjual jasa? Iya, benar. Iya. Jangan freelance ya. Kelihatan nganggur gitu. Padahal ini kerjaannya jujur nih ya. Wah, ini kalau bisa dilihat nih, nanti kita tampilkan ya. Ini gambar-gambar rumah begini, saya nggak terima kalau sebut freelance ini. Terlalu bukan rendah ya, tapi kurang berwibawa gitu. Iya. Nah, jadi memang kalau ada orang-orang yang membuat ingin ada ingin ada suatu karya gitu. Jadi bisa ini ya, ke ente gitu ya. Oh ya, ente kan juga punya akun Instagram untuk ini ya, buat promosi gitu ya? Punya akun Instagram. Namanya apa? Namanya Visualizron gitu. Nah, mungkin rekan-rekan yang penasaran karya apa sih nih orang gitu kan, sampai
kita berdiskusi kayak gini kan. Nah, mungkin buat rekan-rekan melihat bisa itu dicek ya. Bisa dicek lah. Itu saya tertarik banget loh dengan gambar-gambar kayak gitu tuh. Karena kan saya jujur aja, saya suka film. Saya suka main game. Dengan detailis yang ada bangunan gitu tuh seneng banget gitu. Walaupun nggak banyak ini ya animasinya ya, tapi cuma melihat sekilas rapi aja itu seneng. Detail itu lebih enak dilihat emang. Detail itu lebih enak dilihat ya. Iya, nggak yang nemplok gambar gitu ya. Kayak ini dong, panggung ini kan, panggung komedi lah atau panggung apa benar, gitu kan. Tinggal tempel-tempel doang gitu. Iya. Bagus sih, menarik ya. Nah, lagi kerja di situ berarti ya, lagi garap-garap itu. Iya, garap-garap kerjaan kayak gitu sih. Ente nggak ini karyawan di mana gitu? Nggak kerja sama orang? Untuk saat ini belum. Belum karena memang punya prinsip untuk mendirikan sendiri atau bagaimana? Itu lebih ke mendirikan sendiri. Sendiri ya? Iya, emang suka bisnis sih. Bagus sih. Kayak gitu kan jadi learning by doing ya? Cuman kan emang mungkin tahapnya emang kita harus kerja sama orang dulu buat mendapatkan pasti kerja sama orang itu wajib. Iya. Kan namanya bermitra. Tapi kan nggak bukan berarti harus yang ngekor terus. Ya ngekor sih boleh ya. Maksudnya kita sebagai karyawan orang-orang sih nggak ada masalah. Cuman kan nggak bisa terus-terusan begitu ya. Kalau kita untuk mengkreasikan sesuatu kan. Untuk maju. Iya. Mau bagaimanapun kan pasti diatur terus ya sama bos. Iya nggak? Iya dong. Nah, oke, balik lagi ke arsitek. Nah, itu berarti harus jago ini ya, menghayal ya tadi ya. Iya, jago menghayal. Tugasnya apa aja itu? Yang dikerjain itu apa aja? Untuk pekerjaannya ya, arsitek itu pertama dia harus punya konsep pertama. Dari konsep dia harus punya denah. Dari denah itu nanti berkelanjutan ke 3D modeling. Dari 3D modeling lanjut ke 3D render. 3D render dibagi dua, ada animasi sama foto. Dan kemudian untuk hasil yang lebih baik lagi itu ada namanya terakhir post production. Itu istilahnya dipoles lah, kayak di make up. Hasil render yang udah jadi gitu. Berarti di mata kuliah itu belajar dari proses itu dulu gitu ya? Dari denah. Dari situ ya baru nanti tahap akhirnya itu di modeling sampai itu ya, production tuh ya? Iya. Oh gitu. Tapi menurut ente sendiri menarik gak sih kayak gini? Atau karena uangnya aja yang diincar gitu? Enggak, emang karena passion sih. Passion ya? Suka gitu? Suka, jadi ya itu dijalanin terus walaupun susah, begadang-begadang, sampai sakit. Tapi kalau emang suka, jalanin aja, enjoy gitu. Ini nih yang menarik nih. Makanya kita kalau punya hobi itu selama senang ya dilakukan gitu ya. Ya kan, jangan kita melakukan karena orang lain berbicara ya. Iya. Untuk duitnya juga kan lumayan. Iya. Ya nggak apa-apa, bagus lah gitu tuh. Jadi buka wirausaha sendiri lah ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya kita nih udah terlalu dini nih membahas langsung ke topik permasalahan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi tadi yang menjadi tahap awal ini denah ya. Oke. Biasanya denah ini nanti kan kita tampilkan juga ya, kurang lebihnya di sini nanti kita tampilkan lah orang-orang biar paham lah. Gitu. Nah, denah itu biasanya permintaan untuk orang-orang yang butuhkan apa biasanya? Membutuhkan kejelasan dalam gambar sih. Kayak ukuran-ukuran, baik itu ukuran jendela, pintu, untuk bahan-bahan materialnya, kayak gitu-gitu. Itu nanti di denah tuh ada tertera kok. Oke. Ini koreksi kalau saya salah ya. Berarti kan ketika membuat bangunan apapun ya, kan nggak harus bangunan yang besar ya. Bangunan kecil yang kayak rumah-rumah berapa meter, musola, masjid. Terkadang jasa arsitek ini diperlukan karena untuk perhitungan budget. Itu ada benarnya nggak? Bener. Kan pasti kan dia merancang dengan itu kan? Iya, itu kita tuh sebenarnya klien ke kita itu biar kita juga bisa mengikuti budget yang mereka punya gitu. Gimana caranya kita meminimalisir kalau misalkan budget terbatas. Iya, benar. Kita tuh ngasih solusi. Jadi istilahnya klien tuh konsultasi juga sama kita gitu. Bukan sekedar klien pengen begini kita gambarin apa adanya, enggak juga. Kalau arsitek yang baik itu kita kasih solusi
mereka konsultasi enaknya gimana, setuju atau enggak gitu. Berarti bukan hanya desainer tapi sebagai konsultan juga ya, konseptor juga ya. Oke, menarik sih itu. Dengan kata lain kita jadi tahu kan, wah ini apa nih? Oh, terlalu besar bisa nggak di press? Oh bisa, tapi mungkin bahannya sekian gitu ya. Benar, ada gitu juga. Gitu ya. Itu biasanya masuknya ke RAB, rancangan anggaran biaya. Oh iya, di organisasi itu sering sekali itu ada RAB gitu. Kan. Itu detailnya di situ ketahuan. Dari pengerjaannya berapa lama, material bahannya yang digunain apa aja, kita butuhin apa aja itu ada di situ semua. Tapi ini kita disclaimer dulu ya, disclaimer bahwasannya ini kan kita sifatnya hanya sharing. Adapun kalau ada kesalahan-kesalahan kayak gini kan kita ya berbasis dengan pengalaman aja gitu ya. Menurut saya. Opini lah ya, pernyataan, dan kalau memang ada yang keliru ya kita tinggal ini aja diskusi gitu ya. Diskusi. Bisa di kolom komentar atau apa. Jadi kita bukan yang udah pasti ini gitu, tapi kita nih hanya perkiraan-perkiraan yang dimana barangkali ini bisa berguna lah ya buat orang-orang yang sama sekali nggak paham gitu. Ini sekedar share pengalaman aja. Share pengalaman, betul. Berarti kan dari denah itu tuh akan merembet ke anggaran juga kan? Dan mungkin itu juga akan merembet kepada deadline pengerjaan. Benar. Ya kan, bikin ini nih misalnya, saya juga kan, bapak saya kan di bidang bengkel juga nih, besi kan. Pengerjaan pagel teralis nih berapa lama nih, pemasangan berapa lama nih, itu kan pasti itu ya. Soalnya kan mungkin ada bukan mafia ya, jadi ada yang karyawan-karyawan buru-buru yang bandel dimolorin nih, nggak jadi-jadi nih. Biasanya begitu. Udah berapa lama kok nggak jadi-jadi gitu, karena kita mungkin belum tahu kan deadline-nya nih sampai kapan, sehingga uang untuk karyawan ini terus berjalan ya kan. Makanya dari itu tuh gunanya RAB ya untuk mengatur semuanya. Misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau berapa bulan gitu kan. Udah jadi aja kita targetnya. RAB itu nggak boleh ada yang miss satupun. Kalau ada yang kesalah satupun atau terlewat, itu kita yang rugi. Tapi kira-kira ada yang komplain nggak sih orang-orang ke ini misalnya arsitek? Kok ini nggak sesuai gitu? Pasti banyak lah yang komplain kayak gitu. Komplain gitu ya? Iya pasti banyak. Terus apalagi ada yang bandel-bandel ya, klien bandel. Itu mereka udah dibikinin tiba-tiba kamu begini itu kan nggak bisa. Makanya kita tuh biasanya buat perjanjian di awal. Oh gitu. Nah ini harusnya saya masuk nih gitu. Sewa saya bikin surat perjanjian gitu kan. Promosi nggak apa-apa, bisa kerjasama bisa. Tapi memang berarti di situ tuh ada perjanjian ya, walaupun ya dibilang kecil sih juga enggak ya, pasti kan butuh berapa ini kan, jutaan bahkan sampai eman kan itu ya buat anggarannya sendiri ya. Iya. Dan nah begitu berarti untuk orang-orang yang membuat bangunan nih gitu ya. Iya. Menarik sih. Ini gambar apa ini? Ini udah tahap setelah denah ya? Ini udah render. Udah masuk post production nih, udah lengkap. Ini udah tinggal dikasih ke klien, tinggal lihat aja. Berarti kan tadi setelah denah itu kemana tuh? 3D modeling. 3D modeling? Ya, 3D modeling itu kan kita ngebangun si rumahnya dari denah, bikin lantai 1 dulu, dari lantai 1 bikin lantai 2, lantai 2 bikin atap. Bisa nggak ditampilin dari ini dulu deh, denah, biar kita ada ini. Nah, jadi ya itu sangat menarik ya kalau kita diskusi gitu. Nah, denah itu berarti kurang lebih begini ya nih. Jadi nanti alur masuknya kemana gitu ya, pintu masuk. Apakah nanti di belakang ada pintu juga apa gimana? Gitu kan? Kamar mandi di mana? Kamar utamanya di mana? Tangganya di mana? Iya. Jadi gimana caranya tuh arsitek mendesain dengan sebaik mungkin? Iya. Sirkulasi udara, pencahayaan, sirkulasi orang masuk. Kira-kira kalau misalkan kita masuk ruangan sempit itu kan nggak enak tuh. Makanya kita gimana solusinya tuh biar enak. Beberapa ada aturannya sendiri, berapa meter itu udah ada standar sendiri. Kayak ini tadi kita sebenarnya sempat ngobrol-ngobrol ya.
salah satunya kamar mandi ya, misalnya dia ada lantai 2 gitu kan, lantai 2, lantai 3. Kalau kan ada ininya ya, perbedaannya. Kalau misalnya kamar mandinya dia sama sejajar, kan enak pipanya jadi ke bawah ya. Ya, pipa tinggal lurus doang tuh. Tapi kalau misalnya nih lantai 1 kamar mandi di sini nih. Lantai 2 di sini gitu kan. Nah, lantai 3 kan di sini. Kita butuh belok-belok ya berarti butuh ya. bahan pipa yang lebih dong. Oh iya. Itu juga termasuk pemborosan dana juga ya, wasting ya. Kerumitan juga itu dihitung. Kerumitan juga ya. Iya, dihitung. Masuk budget juga ya. Masuk budget nanti. Iya, itu sangat berpengaruh ya. Nah, koreksi ya kalau saya salah ya. Iya. Nah, ada dampaknya juga. Kenapa harus bikin ini? Kalau kita nggak bikin konsep kayak gini, nih terjadi nih. Ada orang yang bikin bangunan, tapi nggak tahu ini buat ruangan apa ini gitu. Iya. Ini mau ditaruh apa ini? Jadi betul. mau ditaruh apapun barangnya jelek gitu. Akhirnya kadang itu dikosongkan atau misalnya ya ditambal atau apa. Dan ada juga nih. Misalnya ada ini yang lantai 2 ya, ada pintu di situ dan ternyata kalau dipikir-pikir pintu itu nggak ada gunanya, ya kan? Mau pintunya ini nyatu sama kamar, mau dibikin kamar mandi juga bingung gitu kan? Akhirnya karena kelabilan si yang punya rumahnya ini, klien lah ya bahasanya, akhirnya pintu itu dikosongin, jadi dia pintunya itu langsung ke lantai 2 gitu, jadi kayak kosong gitu. Tapi pintunya kalau mau dibongkar juga sayang karena udah dipasang di situ. Mau nggak mau ditimbun kulkas atau lemari. Jadi pintu ajaib dong. Jadi itu ajaib. Iya, itu kalau buka pintu tuh langsung jatuh itu. Mas, ini kamar mandinya. Kalau mau ngebunuh orang kan gitu ya. Mas, ini ada kamar mandinya. Dibuka jatuh kan. Iya. Tapi itu termasuk kan. Jadi ada kalau nggak bikin kayak gini nih, ada bangunan atau ruangan-ruangan yang nggak kepake jadinya ya. Sia-sia kan jadinya. Iya. Dari ini nih apa tahapannya? Tadi apa? Abis denah ini apa? 3D modeling. 3D modeling ya. Nah, 3D modeling itu kayak gimana coba? Oke, 3D modeling ini tampilan luar ya. Dia nggak di dalam bentuk denah ya. Tapi ini dari tampilan luar kan? Iya, kan denah kan hanya sebatas gambar dasar aja. Nah ini kan kalau udah 3D modeling ini kita udah ngebuat pagernya, temboknya, lantai 1, balkonnya, lantai 2, sampai atap. Itu namanya 3D modeling. Iya. Kan cuman kalau 3D modeling ini kan kasar lah, masih begini kan, kasar kan gambarnya. Tapi udah bagus juga sih, ini bagus banget sih. Kasar aja udah bagus loh. Ya cuman kan kalau di mata orang yang paham, iya. Ini kasar, jelek. Nah, terlalu fiksi banget ya. Iya, terlalu fiksi banget. Kayak kartun lah. Iya. Ini kan pasti bisa diperkirakan lah. Ini mobil nih. Ya ini mobil kan tertentu nih yang bisa masuk. Ini gitu kan memang di denah itu udah terukur. Iya. Kita hitung juga mobil berapa sih standar ukurannya gitu. Tahu nggak? Lihat di komplek-komplek mobilnya itu nggak masuk. Maksudnya kepalanya keluar gitu. Akhirnya pagarnya nggak ditutup. Iya nggak? Bener kan? Ada juga yang gitu kan? Mau nggak mau, iya. Karena mungkin dia beli rumah dulu. Tapi ya karena dia banyak duit, beli mobilnya yang speknya besar gitu, kayak mobil-mobil sport kali. Akhirnya moncongnya itu terlalu panjang dan pagarnya nggak muat. Ada kan yang kayak gitu? Itu biasanya nggak diperhitungkan di awal. Dalam membangun denah, membuat denah. Dan mentok-mentoknya kalau di klaster, ya mobilnya diparkirin di luar. Iya, di luar biasanya. Di luar kan, karena nggak muat kan. Itu mungkin karena salah konsep juga kali ya. Iya. Ini berarti ya. Ini apa ini? Ini dibikin apa ini? Kalau ini kan kebetulan kan rumah lantai 2, orangnya itu punya kos-kosan. Dia mau ngebangun kos-kosan. Jadi ini yang samping ini kos-kosan nih. Ini kecil kan. Nah, ini tuh pintu buat kos nih. Iya, ini pintu kos. Tapi rapi loh. Soalnya ada kan kos-kosan, kayak pasar Pak. Pasar tapi nggak ada yang jualan gitu. Orang-orang ya begitu aja gitu aktivitas orang-orang macam-macam kan, ibu-ibu nangkring di depan ya kan, motong kuku lah atau gendongin anak kan gitu kan, macam-macam tuh aktivitasnya, nggak enak banget dilihat. Kalau ini kan mau dia di depan atau di mana kan tetap ya dia pasti beloknya ke sana kan. Kalau mau dia nangkring di depan gitu kan. Tapi kan kelihatannya jadi rapi gitu. Rapi ya. Kan mukanya ngadep sini. Nggak dikasih jendela karena takut ada maling. Enggak, karena ini emang kan madepnya ke depan. Ke samping. Iya. Kan kosan itu kan per pintu. Iya. Ada yang kosan 5 pintu, 6 pintu. Kalau samping buat apa?
Oke, benar-benar. Udah gitu egois dong, yang dapat pojok doang. Iya. Tengah-tengah kasihan kejepit. Nah, ini nih pentingnya nih, kan jujur aja saya menempatkan diri sebagai orang awam nih, kan saya jadi ada pencerahan kan. Oh, ini kenapa nggak ada jendela nih? Kenapa ini nih gitu. Pasti kan ada diskusi kayak gitu ya. Coba ini nggak ditanya, kenapa jendelanya begini? Kenapa nggak manjang lurus? Ya, boleh nih. Ini kenapa nih ada jendela begini nih? Karena ini dapur. Oh. Dapur di depan. Biasanya rumah itu dapur di belakang kan? Iya. Ini dapur di depan. Kenapa dapur di depan? Karena si ownernya ini, kliennya ini, dia pengen di sini balkonnya ini jadi ruang semi outdoor, ya di mana itu buat jadi tempat nongkrong. Oh. Misalnya ada teman-temannya datang mau masak-masak, deket ke sini. Iya. Gitu. Nah, gimana caranya biar nggak kelihatan dari luar itu ini dapur? Dibikinlah jendela seperti ini, cukup segini aja. Jadi kan orang nggak melihat depannya tuh, oh dapur. Kalau dapur kan terkesan jelek ya. Kelihatan dari depan. Kalau misalnya ada kaca besar gini kan, itu ada kompor, ada apa, kelihatan jelek kan? Kompor udah kayak jualan itu mah. ada lap itu kan, nggak tahu tuh buat lap apa aja itu ya. Iya. Nah, ini kan buat penghawaan juga kan, kalau Iya. panas, kalau masak kan panas, jadi butuh jendela gitu. Ini tapi rapi ya, ini jadi kayak balkon gitu ya. Iya, kayak balkon. Cuman ya segini lah. Jadi tapi kelihatan rapi sih. Oh gitu. Terus ini buat apa nih di sini nih? Kalau dibangun tiang buat ngibarin bendera partai bisa nggak? Tapi aku tadi beneran ya. Ini kan hari ini Jumat ya. Aku abis sholat Jumat ya. Jadi kan kebetulan masjidnya itu lantai 2. Aku ngeliat rumah lantai 3, dia ngibarin bendera partai. Buzz gitu. Wih gila, ini pinter aja lagi marketingnya ya. Beneran, tapi kebetulan dia lantai 3, dia lebih tinggi rumahnya daripada rumah-rumah yang lain gitu. Iya, jadi dia semacam di sini lah. Iya, tahu. Bendera partai gitu, buzz. Nongol sendiri lah. Gila, kayak bajak laut gitu. Ya ini bisa juga di atas ini. Kan tinggi sendiri nih, yang lainnya pada pendek. Biasa, kalau penangkal petirnya di mana nih biasanya? Penangkal petir di atas. Di sini kali ini ya. Penangkal petir kan. Nah itu setelah ini apa? Setelah model ini apa? Setelah modeling rendering. Nah kayak gimana coba rendering? Ini kita render foto. Nih. Nah ini foto beneran nih. Bukan foto asli di realitanya, ini kan belum jadi. Oke. Gimana caranya fotonya kalau belum jadi? Ini kan untuk gambaran ke klien, Bu. Ini nanti kalau udah jadi begini Bu hasilnya. Ini bikin sendiri kan? Bikin sendiri. Bukan yang bukan yang moto rumah gitu, bukan kan? Bukan. Gila, keren loh. Ini kayak rumah asli loh, serius. Maksudnya dari cahayanya gitu, dapet gitu. Ini suasananya hujan ya? Oh iya, habis hujan, becek kan? Iya becek. Ini kayak bangunan belum jadi nih. Kok rumahnya ini? Kalau ini latar-latar ini untuk meramaikan saja. Meramaikan. Jadi ini kalau nggak ada ini kan hampa gitu. Kita kan fokus ke sini. Kayak berarti kayak ini ya rumah sendiri gitu ya. Iya. Tahu nggak kayak rumah yang ini kan dia nggak mau digusur nih karena pembuatan jalan tol kan? Oh di tengah-tengah itu. Tengah-tengah itu kan, ya kan? Iya nggak? Sendirian tuh. Ya kan kayak gitu aneh lah. Aneh kan? Aduh. Oh begini nih. Berarti ini kelihatannya sama kayak foto ya, foto langsung. Tapi sebenarnya ini desain kan? Iya itu desain. Itu render ya? Namanya. Render ya? Iya. Boleh dong spill kalau bisa dari Denah tadi tuh pakai apaan biasanya ngedit tuh? Nama aplikasinya? Apa aplikasi ngebahas apa nih? Aplikasi Denah itu pakai apa biasanya? Pertama nih, ke tahap pertama itu aplikasi Denah itu namanya AutoCAD. AutoCAD. Oke. Kedua untuk 3D modeling itu biasanya yang digunain arsitek-arsitek itu namanya SketchUp. Oke. Yang ketiga itu 3D render, biasanya pakai yang namanya Enscape. Oke. Landscape namanya? Enscape. Iya. Kalau yang keempat production itu biasanya Photoshop. Oh. Photoshop mau nambah burung, nambah orang, nambah kucing. Jadi nambah aksesoris ya? Iya, nambah efek. Itu harus minimal di perangkat yang berapa ini dia? Bisa semua perangkat nggak itu? Itu ada spesifikasinya, itu bisa dicek sendiri ya, kayak misalkan Photoshop itu minimal berapa? Itu bisa dicek di website masing-masing, itu ada ketentuan sendiri. Ada ketentuannya sendiri ya.
Takutnya kan berarti itu nggak bisa sembarangan ini kan. Takutnya kan wah ini nggak kompeten nih, maksudnya nggak apa sih nggak kompatibel lah, nggak bisa diinstal gitu kan. Percuma bisa diinstal tapi nggak bisa dipakai karena berat. Oh iya. Takutnya pas lagi dipakai komputernya tiba-tiba mati gitu. Oke. Tadi ada pakai aplikasi-aplikasi itu ya. Iya. Tapi itu berbayar nggak sih? Atau nge-crack? Berbayar. Aplikasi resmi itu berbayar. Tapi orang Indo kan kita menghargai orang yang punya Oke. aplikasinya. Iya, menghargai lah harusnya. Jangan keenakan make-make yang tinggal jadi doang. Tinggal jadi ya. Berarti ya rekomendasinya adalah kalau bisa beli sendiri gitu kan. Mau Iya. bagaimanapun ini juga buat pekerjaan gitu ya. Kalau yang nggak hobi ya lebih baik sewa ini kan arsitek kan atau sewa siapa gitu Iya, kan. benar-benar. Kalau emang cuman buat sekali 2 kali ya. Tapi kalau hobi ya lebih baik keluar duit lah. Saya hobi di bela diri nih. Tapi saya keluar duit gitu buat alat, Iya. buat fasilitas. Ente kan mau nggak mau karena di bidangnya arsitek kan juga ini kan. Ya belilah modal gitu kan. Iya, ada modal. Laptop gitu kan. Oke. Tadi kan dijelasin ini apa namanya modeling ya. Modeling itu tadi kita ngobrol ada foto, ada bentuknya video. Ada. Video boleh ditunjukin nggak? Video. Oke. Lagu. Takutnya copyright nih. Lagunya dimatiin. Oke. Nah. Oke. Ini rendering ya? Ini rendering. Berarti dia kelihatannya ini kayak gini nih ya. Gitu. Oke. Cuman kalau misalkan 3D rendernya masih kelihatan kartun, itu balik lagi ke 3D modelingnya. Karena kalau untuk menghasilkan 3D render yang bagus, realistis, 3D modelingnya itu harus lebih detail lagi. 3D modeling? Iya, dalam 3D modelingnya harus lebih detail. Misalkan kusen jendela, itu tuh nggak cuman kotak, pasti ada beberapa celah gitu. Ada celah-celah itu yang ngebuat itu kelihatan real gitu. Kalau cuman kotak begitu aja kaku. Iya. Flat. Berarti bahannya juga kelihatan ya. Iya. Pasti kalau orang-orang teknik kan, wah ini bahannya apa nih kelihatan gitu ya. Lantainya ya kan? Ya kayak misalkan mobil menghilap kan ketahuan tuh, berarti emang bahannya glossy gitu, cat glossy atau bahan dom. Sampai mobil juga? Ya kalau mobil ini kan sekadar aksesoris. Iya, Kita fokus makanya ke bangunan. Cuman kan kalau di 3D render animasi itu kan kelihatan semuanya. Jangan sampai kita usahain tuh jangan sampai ada yang kelihatan kayak kartun gitu. Kayak ya pasti kelihatan lah ya. Kalau sebagai penikmat seni kan kelihatan banget ya. Kelihatan, cuman jangan sampai banget gitu, kelihatan banget. Oh ini nih sampai bergerak-gerak loh ininya. Iya, pohonnya. Ini bikin sendiri nih? Bikin sendiri. Bukan karya orang lain kan? Cuman kalau ini kan karena emang joki, jadi 3D modelingnya itu udah dibuat sama orang itu. Jadi sisanya cuma dilanjutin 3D rendernya sama saya. Ini kan saya tampil ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Takutnya gue digugat itu. Wah hak cipta nih gitu. Oke, bagus. Wih, airnya kelihatan bos. Nah kayak gini kan air kan real nih, cuman kan kayak kayu-kayu gini. Tapi kan kalau ada orang lewat gitu bisa nggak? orang jalan bisa. Wih, anjay. Ini lama-lama. Jadi tuh render itu tergantung softwarenya ya. Oke. Kalau softwarenya yang ringan itu emang ada beberapa tuh yang nggak bisa jalan orangnya, nggak bisa mobil, nggak bisa jalan. Ada batas-batas tertentu lah, ya karena namanya juga aplikasi ringan, otomatis ada beberapa yang nggak bisa dipakai gitu. Kalau aplikasi softwarenya itu semakin bagus, berat, otomatis itu banyak yang bisa dipakai, orang jalan, orang lari. Oh, jadi ada fitur-fitur tertentu ya? Mobil yang ngebut, iya sih. kebakaran, bom. Ya. Bisa, bisa. Jadi kan dibentuk story-story gitu ya, kayak bentuk-bentuk cerita gitu ya. Oke. Ini berapa lama durasinya? Nah, untuk durasi sendiri kan animasi itu tergantung ya, karena dia di joki kan tugas kuliah itu ketentuan dari dosennya ya 3 menit lah. 3 menit itu lama loh.
3 menit ini ya, 3 menit jadi ya. Kalau untuk proses rendernya itu lama loh. Oh nggak gitu. sebentar. Tapi karena pakai aplikasi Enscape yang ringan, itu bisa bentar. Karena nggak terlalu berat. Paling cuman 15 menit. Wih. Kalau aplikasi yang berat, yang mobil bisa jalan, orang jalan, itu bisa sejam 2 jam lah. 2 jam itu ya menurut saya sih, saya lebih apa ya, menurut saya sih masih ya sejam 2 jam atau bahkan kurang 12 jam sih masih oke lah. Daripada nanganin kasus, Pak. Mau nanganin kasus tuh berhari-hari, berbulan-bulan, Pak. Itu pun juga kalau mau dapat uang di situ, ya itu nunggu proses segitu tuh. Berhari-hari, berbulan-bulan. Kalau ini kan aku kira berapa lama bikinnya? Sebulan. Wah. Cuma kalau cuma sejam mah, jam 2 jam mah, ya yang penting kan uang kopi ya. Tapi itu kan ini ya, kalau pas hasil exporting Oh iya. Exportingnya gimana? Berapa lama? itu yang tadi 2 jam itu exportingnya. Kalau pengeditannya itu bisa makan 2 jam juga sih, tergantung kesulitan lah ya. Jadi kita baliknya kesulitan dan keluasan bangunannya. Jadi semakin banyak material bahan-bahan yang dipakai ya, kita kan harus edit satu-satu. Tapi dari yang animasi yang ditampilkan itu tuh udah ada gambaran belum? Ini luasnya berapa gitu lebarnya? Kan udah di denah. Oh iya, udah di denah ya. Iya. Jadi memang sebelum ini tuh denah dulu gitu ya buat basicnya. Iya, jadi animasi ini emang dikhususkan buat ya biar orang tuh ngelihatnya enak loh gitu. Enak gitu ya. Kalau orang awam kan, wah ini keren gitu kan. Iya, keren. Ini asli apa bener apa bohongan ya gitu pasti. Ini apa nih? Ini nama itu blognya. blognya. Bagus Iya. sih, menarik. Oke.